Ya Bang, mungkin menanggapi kasus yang sekarang banyak banget nih beredar, maksudnya kayak simpang siur kesana kemari soal Dodi Sudrajat, keluarganya Vanessa dan keluarganya Bibi. Mungkin seperti apa menurut Abang sendiri melihat sekarang berita yang makin kemana-mana ini? Ya, saya ikuti ya perkembangannya kematian almarhum Vanessa sama Bibi ya. Saya lihat ini sudah jadi barang dagangan ya, jadi konten ya, jadi bisnis ini. Jadi nggak sehat ya. Ini kan hiburannya pun masih basah ya, tapi semua sudah memanfaatkan ya, menjadikan ini objek untuk menaikkan kontennya. Nah, saya juga ingatkan ya, supaya juga netizen hati-hati kalau bicara, jangan asal menuduh, memfitnah ya. Ini bisa kena undang-undang IT, undang-undang ITE ya. Karena biar bagaimanapun kasihan anaknya, kasihan cucu dari Dodi dan Bibi. Ya. Faisal itu kan punya cucu. Terus si Dodi punya cucu. Ini yang mesti kita selamatkan dari pemberitaan-pemberitaan yang negatif ya. Biar gimana pun nanti cucunya ini kan juga besar, tahu bagaimana kakeknya yang namanya si Dodi, bagaimana kakeknya yang bernama Faisal terhadap dirinya itu. Nah, ini mesti di stop ya. Jangan jadi ini berita publik yang tidak selesai. Kasihan almarhum sama almarhumah ya. Dia mungkin sudah di alam baka sana, mudah-mudahan masuk surga ya dengan semua amal ibadahnya ya. Nah, jadi jangan hartanya ini dijadikan untuk keributan. Apalagi saya dengar juga Pak Dodi yang dulu juga waktu tersandung kasus almarhum, dia tidak mengakui, dia merasa malu dengan perbuatan dari putrinya. Sekarang sih sudah meninggal, kok jadi rebutan harta, semua hartanya dicari, diusut kemana, itu nggak baik ya. Jadi tolong ini jangan diperbesar dan jangan dipelintir dan jangan dijadikan objek konten untuk popularitas. Ya, ini udah beberapa bulan ini itu terus yang menjadi buah berita. Jadi saya peringatkan ya, netizen untuk menjaga jangan salah berucap, karena ini undang-undang ITE akan menjerat kalian kalau kalian memang tidak bisa kendalikan diri untuk membicarakan yang namanya Dodi menjadi Dodot, yang Faisal menjadi apa, ini tidak baik ya. Kita berharap ini clear ya, jangan lagi menjadi persoalan yang naik ke medsos. Oke Bang, banyak sekarang jadi banyak buat netizen yang kubu-kubuan yang lebih banyak kubu dari Pak Haji Faisal sendiri melihat perlakuan dari Dodi sendiri yang dianggap netizen yang ngaco, yang suka aneh-aneh, yang terkesan mengada-ngada. Itu dari Abang sendiri melihatnya memang benar begitu atau gimana? Iya, memang saya lihat sekalipun Dodi punya niat terhadap hartanya ya. Tempo hari kan sudah ribut soal penetapan anak, namanya pun di surat Yasin tidak ada. Selengkapnya si Angga kalau nggak salah namanya. Gala. Si Gala itu namanya pun di surat Yasin sudah mulai dipelintir ya. Nah, jadi saya pikir Pak Dodi cobalah, kasihan putrinya almarhum itu sudah seperti apa menderitanya, ya tersiksanya. Sekarang cucunya, anak daripada Bibi dan Vanessa, ini kan kita sebagai kakek punya tanggung jawab ya, punya kepentingan dan kewajiban untuk membesarkan segala ini ya. Jadi janganlah ini dimanfaatkan untuk menambah popularitasnya Pak Dodi, jangan ya. Tahan dirilah, kita berdoa
supaya di alam baka sana memang bisa masuk di surga almarhum dan almarhumah. Jadi saya ingatkan kembali lagi netizen itu, dulu Hatta Halilintar juga dibegitukan, dipojokkan oleh netizen. Saya bela ya. Ya akhirnya kan jadi perkara kan, netizennya kan banyak yang diperiksa juga, dipanggil kan. Nah ini yang memang kita mesti menilai, mengucap itu mesti ada ukuran dan ada batasan. Oke Bang, berarti sama dengan sebelumnya di Atta, Abang juga membel memposisikan netizennya cuma biar perilaku yang baik lah, jangan menghujat yang segala macamnya. Berdampak Bang sampai akhirnya sekarang udah mendingan. Ya, yang perkaranya Hatta Halilintar itu kan akhirnya redup kan. Ya. Itu kan rame karena netizen kan. Jadi yang santun ya, netizen menilai dan berucap yang santun lah. Jadi jangan berucap yang seolah-olah menyalahkan seseorang. Sekalipun tidak respect dengan Pak Dodi, tapi kendalikan ucapannya, jangan sampai nanti kita dilaporkan. Ini kan saya udah lihat nih, teman sejawat saya, lawyer yang bukan papan bawah, ini termasuk lawyer yang punya nama ya. Ini juga sudah mengingatkan kepada netizen supaya tidak main-main ya. Nah, tapi saya juga berharap juga Pak lawyer ya, ini juga jangan membela Pak Dodi ini hanya melihat sebelah kacamata ya. Jangan karena mau menaikkan atau mau, ya saya bilang mau tampil lagi, karena tidak menumpang dari kejadiannya Vanessa dan Bibi. Ya, jadi saya minta kita konsisten ya, karena lawyer ini juga teman saya baik ya, saya juga sering bertemu dengan beliau. Jadi mari kita agak meredam ini persoalan, jangan lagi kita beritakan yang akhirnya semua dampaknya adalah kepada almarhum dan almarhumah. Bos, berarti lihat kejadian ini geram juga sama netizen ya? Ada niatan buat mau laporin atau gimana? Kalau ada netizen yang mencoba untuk merusak ini, merusak seseorang ya, apalagi melalui medsos, saya tidak segan-segan akan melaporkan ini kepada kepolisian ya. Karena ini jadi keruh. Artinya yang kasihan itu kita kepada anaknya, cucu dari Dodi dan cucu dari Faisal, dan juga kepada anaknya itu sendiri ya, kasihan. Nah saya nggak ngerti nih, kan almarhum punya om, punya tante, ini pada kemana gitu? Kok tidak? Kok justru kakeknya ini yang berseteru? Kemana ini? Ini om dan tante dari si Gala ini kemana? Kok tidak mengambil alih, menyelesaikan ini atau meredam ini? Kok malah pada sembunyi? Melihat sekarang juga dari kakaknya sendiri, adiknya dari Mimi sendiri, almarhum Bibi, dekat dengan adiknya dari Atta sendiri. Melihatnya gimana? Apa jadi kesempatan? Ya gitulah ya. Jangan ini momen, ini kan aduh kita sedih lah ya. Ini kan kematian ya. Jangan kematian kita pakai untuk mengangkat popularitas kita ya. Ya, ini netizen ini jangan hati santun lah bicara ya. Ya bagaimana penderitaan ini, penderitaan kecelakaan itu yang membawa kematian itu penderitaan ya, sekalipun itu udah kehendak yang di atas ya. Tetapi akibat dari ini jangan lagi kita perbesar, jangan kita lagi ini kita dramatisir untuk mengangkat popularitas kita. Jadi mari ya kita urus anak ini si Gala ya, sampai dia besar, sampai dia sekolah pendidikannya. Jangan kita ributin harta peninggalan, asuransinya entah kemana segala macam, udahlah. Semua akan diselesaikan melalui penetapan pengadilan. Kan kemarin juga udah minta siapa yang asuh, siapa yang mengurus, kan jelas ya. Jadi ini kita minta juga untuk tidak menjadi konsumsi publik, di stop ya. Itu yang saya inginkan, saya sebagai praktisi hukum. Berarti artinya Sunan? Nah, jadi Bung Sunan, kita berteman ya. Jadi Bung Sunan juga
saya salut ya, cuman kalau bisa ini kita jangan jadikan sebagai klien lah. Kita memberikan advice aja supaya ini baik-baik ya. Karena biar bagaimanapun juga semua akhir penderitaan itu akan dirasakan oleh Sigala, anak dari dua perkawinan antara Vanessa dengan Bibi. Ya, Bungsunan hebat, cuman masih kurang pas ketika Bungsunan menjadi kuasa hukum dari saudara Dodi. Itu aja. Tapi kalau Bungsunan netral, memberikan advice kepada kedua belah pihak, saya pikir ini yang paling tepat. Terima kasih Bungsunan. Berarti artinya abang bakal mantau ini netizen sendiri ya, netizen. Sejak awal kejadian saya sudah komen ya untuk supaya anak ini seperti apa diurusnya, apa peninggalan dari almarhum dan almarhumah seperti apa dibuatnya sampai penetapan pengadilan siapa yang berhak mengasuh. Netizen juga mesti seperti itu ya, jangan kita influx menyalahkan salah satu ya, menyudutkan salah satu ya, karena itu juga berpengaruh kepada anak, kepada si Gala ya. Jadi netizen saya minta dengan hormat, mari kita tidak berkomentar yang memojokkan, kita tidak berkomentar merubah nama orang. Maaf kata yang nama Pak Dodi dirubah pun menjadi apa namanya Dodot atau segala macam, itu kurang pas ya. Jadi tetap medsos itu bisa menjerat kita ketika kita salah berucap dan kita memojokkan seseorang tanpa dasar yang kuat. Itu saya pikir. Jadi pesan saya, mari kita redam persoalan ini. Juga media jangan mengangkat terus-terusan persoalan ini. Ini udah lebih dari cerita komik, cerita legenda ya. Ini sampai berbulan-bulan kok beritanya itu terus ya. Mari kita tutup ini persoalan biar diselesaikan secara kekeluargaan, secara baik. Netizen ataupun pihak ketiga tidak perlu mencampuri karena ada pengadilan yang bisa menyelesaikan ini. Terima kasih.